Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di video kali ini kita akan membahas apa dampak membiarkan gigi berlubang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa dampaknya terhadap jantung, ginjal, dan organ tubuh yang lain jika membiarkan gigi berlubang, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Masyarakat masih mengabaikan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan melakukan pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin. Hal ini rentan membuat kamu mengalami masalah gigi berlubang. Penanganan baru dilakukan jika rasa nyeri sudah menyerang dan mengganggu kenyamanan dan aktivitas. Ya, sakit gigi memang tidak menyenangkan, terlebih jika disebabkan karena masalah gigi berlubang. Gigi berlubang rentan terjadi pada anak. Namun, masalah gigi dan mulut ini bisa terjadi pada orang dewasa yang tidak memberikan perhatian terhadap kesehatan gigi mereka. Sayangnya, gigi berlubang yang tidak segera mendapatkan penanganan atau tidak ditangani dengan benar memicu infeksi pada jaringan tubuh. Jangan abaikan gigi yang berlubang karena ini dampak yang bisa terjadi. Pertama, nyeri yang tidak tertahankan. Nyeri yang kamu rasakan bergantung pada seberapa besar lubang yang bersarang pada gigi. Bisa jadi rasa sakitnya datang dan bertahan selama beberapa detik, kemudian menghilang. Namun, rasa sakit ini akan kembali datang dan dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bukan tidak mungkin rasa sakit ini menyalur hingga ke bagian kepala. Yang kedua, abses gigi atau pembengkakan. Gigi berlubang yang tidak ditangani mengakibatkan terjadinya infeksi yang menyebar ke bagian jaringan lunak dari pulpa, rahang, atau mulut. Infeksi yang parah bisa menyebabkan munculnya abses atau kantong berisi nanah yang terlihat di sekitar gigi maupun gusi. Munculnya abses ini lebih karena adanya bakteri yang terakumulasi di dalam mulut. Yang ketiga adalah masalah gusi. Gingivitis atau penyakit gusi muncul dengan gejala peradangan pada gusi yang diikuti dengan rasa nyeri hebat. Bahkan penyakit ini bisa menyerang gusi sehat lainnya. Hal ini membuat gusi terlihat membengkak dan berwarna kemerahan, bahkan bisa mengeluarkan darah ketika kamu menyentuh atau menyikatnya. Pada kasus gigi berlubang yang parah, kamu pun bisa mengalami kondisi yang disebut periodontitis. Yang keempat adalah penyakit jantung dan stroke. Apa hubungan antara gigi berlubang dan masalah jantung hingga stroke? Ternyata gusi yang mengalami luka memicu masuknya bakteri di mulut ke dalam aliran darah, sehingga mengakibatkan infeksi pada otot jantung bagian dalam. Begitu pula dengan resiko terjadinya stroke. Baik masalah jantung maupun stroke bisa berujung pada kematian. Jadi benar-benar tidak boleh kamu sepelekan. Selanjutnya adalah berpengaruh terhadap struktur rahang. Gigi berlubang yang didiamkan dan tidak diobati dalam jangka waktu yang lama akan membuat infeksi yang terjadi semakin menyebar. Tidak hanya menyerang gigi sehat lainnya, infeksi ini juga bisa menyerang gusi. Tanpa adanya pengobatan, resiko terjadinya kerusakan tulang rahang pun sangat mungkin. Ini dapat terjadi apabila ada gigi ompong karena pembusukan gigi berlubang yang membuat gigi lain bergeser. Pergeseran ini mempengaruhi struktur gigi dan rahang. Ternyata dampak dari gigi berlubang yang tidak segera diobati sangat membahayakan. Bahkan sampai ada yang mengancam nyawa. Inilah alasan kamu harus rutin memeriksakan kesehatan gigi minimal setiap 6 bulan sekali, sehingga infeksi bisa dideteksi dini dan penanganan bisa dilakukan. Nah, itu dia materi kita kali ini mengenai dampaknya jika membiarkan gigi berlubang.
Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang informatif. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, silahkan ketik komen di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut terhadap stunting. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Stunting adalah kondisi status gizi buruk kronis pada periode kritis perkembangan anak yang mempengaruhi tinggi anak yang tidak sesuai dengan usia anak. Stunting dianggap sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan anak dan kondisi sosial ekonomi. Stunting pada anak-anak dapat menyebabkan masalah kesehatan dan perkembangan mental, juga menurunkan produktivitas dan kapasitas intelektual. Berdasarkan World Health Organization atau biasa disingkat WHO, 162 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Sedangkan menurut penelitian Kesehatan Dasar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Riskesdas, prevalensi anak pendek di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 30,8%. Memang mengalami penurunan dibandingkan dengan 2013 dengan jumlah 37,2%. Nah, data terakhir pada Mei 2021 itu mencapai 20,48% untuk jumlah anak pendek di Indonesia. Ditemukan memiliki korelasi yang signifikan dengan berbagai masalah kesehatan gigi. Studi Global Burden of Disease pada tahun 2016 memperkirakan bahwa sekitar 3,58 miliar orang di seluruh dunia memiliki masalah kesehatan mulut dengan 486 juta anak Indonesia karies gigi sulung. Jumlah karies gigi sulung ditemukan tinggi pada anak-anak dengan berat badan kurang dan stunting. Karies gigi pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan makan dan tidur yang mengakibatkan terganggunya konsumsi nutrisi dan sekresi hormon pertumbuhan. Kesehatan mulut adalah komponen penting dalam kesehatan tubuh yang komprehensif. Rongga mulut yang sehat dapat memfasilitasi konsumsi makanan bergizi dengan benar, menjaga kualitas hidup, dan menjaga produktivitas. Kesehatan mulut anak-anak adalah konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti genetik, biologis, perilaku, sosial, dan lingkungan. Menjaga kesehatan rongga mulut anak adalah salah satu langkah penting yang harus diambil orang tua dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak secara komprehensif. Pencegahan penyakit dapat dilakukan tidak hanya setelah anak-anak lahir, tetapi juga dilakukan saat anak masih dalam kandungan. Nutrisi yang dikonsumsi ibu
selama kehamilan dapat mempengaruhi proses perkembangan janin. Wanita hamil membutuhkan lebih banyak nutrisi dan diet untuk mengakomodasi energi dan kebutuhan nutrisi pertumbuhan bayi dan kesehatan ibu. Tenaga kesehatan gigi Indonesia dapat berkontribusi dalam mewujudkan pengurangan jumlah pengerdilan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2016 dengan berkontribusi pada perawatan antenatal terintegrasi atau ANC. Intervensi 1000 hari pertama dan membantu dalam deteksi dini penyakit di Indonesia. Studi ini dilakukan untuk merangkum dan menggambarkan peran penting tenaga kesehatan gigi dalam pencegahan stunting dan pencegahannya di Indonesia. Peran tenaga kesehatan gigi dan rencana masa depan pencegahan stunting telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya stunting diatur dalam Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2016. Upaya yang dilakukan ditujukan pada berbagai kategori, yaitu wanita hamil, balita, anak-anak sekolah, remaja, dan dewasa muda. Sebagai seorang tenaga kesehatan gigi, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan untuk mengambil bagian dalam mengurangi jumlah stunting di Indonesia, seperti berpartisipasi dalam berkontribusi pada ANC, intervensi 1000 hari pertama, dan membantu dalam deteksi dini penyakit. Menurut WHO, pada tahun 2016, intervensi nutrisi selama kehamilan adalah salah satu prioritas utama dalam ANC. Nutrisi yang buruk pada ibu hamil akan menyebabkan gangguan pada ibu dan janin. Rongga mulut adalah pintu masuk pertama makanan ke tubuh sebelum diproses lebih lanjut di seluruh pencernaan. Oleh karena itu, kesehatan mulut yang buruk akan menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi dan dapat menyebabkan ibu kekurangan nutrisi sehingga dapat mempengaruhi janin. Selain itu, penyakit pada rongga mulut salah satunya adalah parodontitis dapat menyebabkan masalah janin seperti preeklamsia. Hal ini telah mendorong tenaga kesehatan gigi Indonesia untuk menjaga kesehatan mulut yang baik pada wanita hamil. Dan bagi teman-teman yang belum tahu apa itu parodontitis, silakan lihat videonya di sini. Status anak lahir, tenaga kesehatan gigi dapat memberikan kontribusi pada 1000 hari pertama dengan intervensi mempertahankan kesehatan rongga mulut anak. Dengan demikian, nutrisi yang diberikan kepada anak dapat diserap dengan baik. Tenaga kesehatan gigi juga dapat berperan dalam membantu mendeteksi penyakit berdasarkan karakteristik yang muncul di rongga mulut ibu dan anak, sehingga pengobatan dapat dilakukan sebelum situasi memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan gigi memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mulut sebagai jalur utama untuk masuknya nutrisi ke dalam tubuh sehingga nutrisi dapat diserap dengan baik oleh ibu dan anak. Stunting di Indonesia memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan rongga mulut pada ibu dan anak melalui pengaruh pemberian makanan dan gizi oleh ibu yang berhubungan dengan pendidikan, perilaku, dan kesehatan sosial ekonomi keluarga. Tenaga kesehatan gigi memiliki peran penting dalam mengurangi stunting di Indonesia melalui peran yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sementara itu, studi lebih lanjut masih diperlukan.
Nah, itu dia pentingnya kesehatan gigi dan mulut dalam mempengaruhi terjadinya stunting. Semoga dari materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan gigi dan stunting, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa segera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang inovatif. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, serta jika ada kritik atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kita kali ini, setelah pembahasan kita pada video sebelumnya tentang pentingnya kesehatan gigi terhadap stunting, nah kali ini kita akan lanjutkan materi kita masih berhubungan dengan stunting, namun lebih menekankan tentang karies gigi atau gigi berlubang yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu materi ini, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Karies gigi bisa menyebabkan stunting. Kok bisa? Nah, stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya bertubuh pendek, kondisi stunting ini juga memiliki banyak dampak buruk untuk anak ke depannya. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sejak dalam kandungan dan tampak saat anak berusia 2 tahun. Apa saja yang menyebabkan terjadinya stunting? Pertama, praktik pengasuhan yang tidak baik. Kedua, kurangnya akses ke makanan bergizi. Ketiga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Dan yang keempat adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ARC, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Oleh karena itu, intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kondisi stunting pada anak. Salah satu pencegahan dan penanganan stunting adalah dengan memperhatikan pola makan dan gizi seimbang yang disebut dengan isi piringku. Stunting pada anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kondisi gagal tumbuh pada anak balita sesuai dengan usianya. Kedua, pertumbuhan melambat. Ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Dan keempat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Gigi dibentuk saat janin berusia 4 bulan dalam kandungan, sehingga ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi cukup suplemen fluor dan kalsium untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan gigi anak nanti. Namun, tidak berhenti saat hamil saja. Ibu membutuhkan gizi yang baik, tetapi harus terus berlanjut hingga ibu menyusui dan anak dalam tahap makanan pendamping ASI atau yang biasa disebut dengan MPASI.
Karies gigi yang tidak dirawat akan berkembang menjadi rampant karies dan menyerang seluruh mahkota gigi dengan melibatkan banyak gigi depan dan belakang akan menjadi lepasnya gigi sulung sebelum waktunya. Nah, kondisi ini akan memberikan dampak negatif terhadap kemampuan anak untuk makan dan mendapatkan asupan gizi yang baik. Akibatnya, jika anak tersebut susah makan karena karies gigi, maka akan memiliki asupan nutrisi per hari yang tidak tercukupi, daya tahan tubuh melemah, dan lebih tinggi mengalami kekurangan gizi dan sakit. Beberapa penelitian menyatakan bahwa gizi yang kurang dan tidak seimbang memiliki hubungan positif terhadap keparahan karies gigi atau gigi berlubang, serta cenderung memiliki angka gigi dengan karies lebih tinggi dibandingkan anak dengan gizi yang cukup. Selain itu, anak dengan kondisi gizi yang kurang akan memiliki kelenjar salipa atrofi. Padahal salipa atau air liur memiliki peran penting untuk membersihkan gigi dan mulut serta mencegah terjadinya karies gigi atau gigi berlubang. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting jika dilihat dari faktor gigi geligi? Pertama, membiasakan anak minum susu dari gelas. Kedua, membersihkan gigi dengan air hangat menggunakan kapas atau lap halus untuk bayi pada bagian gigi dan mulut yang terkena susu. Yang ketiga, mendidik dan membiasakan menyikat gigi setelah gigi tumbuh, setelah makan, dan sebelum tidur. Dan yang keempat adalah pemakaian pasta gigi berfluoride. Kelima, pemeriksaan berkala ke petugas kesehatan gigi ketika anak berusia 2 tahun. Jadi, bagaimana hubungannya antara karies gigi dan stunting? Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi anak yang berawal pada 1000 hari pertama kehidupan dan memiliki dampak yang berkelanjutan hingga anak dewasa. Karies gigi merupakan kondisi rusaknya gigi geligi yang dapat berdampak pada jaringan pendukung gigi, bahkan terhadap kondisi sistemik. Seperti diketahui bahwa kondisi stunting dan karies gigi memiliki hubungan timbal balik. Oleh karena itu, untuk mencegah stunting kita perlu melakukan pemenuhan gizi seimbang dengan menjaga kondisi gigi geligi sehingga anak dapat makan dengan baik. Sebaliknya, mencegah karies gigi dapat kita lakukan dengan pemenuhan gizi seimbang, terutama untuk mendapatkan fungsi salipa yang optimal. Nah, itu dia materi kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang informatif dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi semua orang. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita buat berikutnya, serta jika ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Lia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips membersihkan gigi pada bayi dan balita Anda. Nah, apa aja tipsnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu.
Seiring bertambahnya usia, gigi si kecil akan mulai tumbuh sehingga ibu mesti tahu cara membersihkan giginya. Gigi pada bayi yang juga dikenal dengan gigi susu ini nantinya memang akan tergantikan dengan gigi tetap ketika ia sudah beranjak besar. Meskipun demikian, merawat gigi susu bayi tetaplah penting karena gigi tersebutlah yang akan membantu bayi dalam mengunyah makanan dan bisa berbicara dengan baik. Gigi memang memiliki peran yang sangat besar dalam proses pencernaan makanan. Gigi berfungsi untuk menggigit, merobek, memotong, menggiling, dan mengunyah, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh bayi akan lebih mudah dicerna. Selain berfungsi untuk memperhalus makanan, gigi susu juga membantu si kecil agar ia bisa tersenyum, tertawa, dan berbicara. Gigi susu juga berperan untuk mempersiapkan tempat bagi gigi permanen untuk tumbuh. Total jumlah gigi susu yang akan dimiliki bayi adalah 20 buah. Gigi-gigi tersebut terdiri atas 4 gigi seri depan, 4 gigi seri samping, dan 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Ada jeda waktu bagi berbagai jenis gigi susu ini untuk tumbuh, dan jeda waktu tersebut pada setiap bayi adalah berbeda-beda. Cara membersihkan gigi bayi tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Gigi susu bayi yang baru bertumbuh perlu dibersihkan secara perlahan-lahan dengan menggunakan alat khusus. Tips pertama dalam membersihkan gigi bayi adalah menjaga kesehatan mulut bayi bisa mulai ibu lakukan bahkan sebelum gigi susunya tumbuh dengan sempurna. Ibu disarankan untuk rutin membersihkan gusi bayi dengan cara menggosokkan gigi dengan menggunakan lap yang lembut dan agar basah secara perlahan-lahan. Kedua, sama seperti gigi orang dewasa, gusi bayi juga perlu dibersihkan sebanyak 2 kali sehari, yaitu sebelum ia tidur dan setelah makan. Ketiga, bila ibu ingin mengenalkan sikat gigi pada si kecil, ibu bisa menggosok gusinya dengan sikat gigi yang lembut, tapi tidak perlu menggunakan pasta gigi. Ibu hanya perlu membasahi sikat gigi dengan air saja. Yang keempat, ketika gigi susu si kecil sudah mulai muncul, gunakan sikat gigi untuk membersihkan giginya. Tambahkan pasta gigi hanya sedikit saja, kira-kira sebesar butiran beras pada sikat. Kelima, saat si kecil berusia 3 tahun, ibu bisa menambahkan volume pasta gigi yang digunakan menjadi setengah panjang kepala sikat. Keenam, ibu sebaiknya bantu anak menyikat gigi sampai ia bisa menyikat giginya sendiri, yaitu sekitar umur 6 tahun. Dan yang ketujuh adalah usahakan untuk dampingi anak saat menyikat gigi dan ingatkan ia untuk dapat menyikat gigi sehari 2 kali. Dan kedelapan, antarkan anak ke tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan giginya secara teratur. Tanamkan pada diri si kecil pentingnya menjaga kesehatan gigi secara teratur dengan cara membiasakannya untuk membersihkan gigi secara rutin. Dengan begitu, ketika anak sudah memiliki gigi tetap, ia pun bisa merawatnya dengan baik. Kalau si kecil sakit gigi atau punya masalah kesehatan lainnya, ibu bisa minta saran kesehatan pada petugas kesehatan. Nah, itu dia 8 tips membersihkan gigi bayi. Semoga dari materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.
Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang informatif dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, serta jika ada kritik dan saran, silakan ketik komen di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang kebersihan gigi ibu yang bisa mempengaruhi kesehatan janin. Nah, kok bisa ya? Yuk teman-teman yang ingin tahu materinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa salam sehat dulu. Bagi ibu-ibu yang kini sedang menanti kehadiran si buah hati, sebaiknya selalu memeriksakan kebersihan gigi dan mulut. Meski terkesan sepele, kesehatan gigi dan mulut bisa berakibat negatif pada kesehatan si kecil. Pertama, bisa meningkatkan resiko prematur. Menurut para ahli, infeksi gigi dan mulut merupakan salah satu pintu masuknya kuman ke dalam tubuh. Sayangnya, banyak calon ibu yang tidak menyadarinya. Padahal saat hamil, perdarahan itu mudah terjadi, termasuk pada gigi. Nah, yang perlu calon ibu atau ibu hamil ketahui, penyakit gigi dan gusi ini ternyata bisa meningkatkan resiko kelahiran prematur. Nah, kok bisa? Kata ahli obstetri dan ginekologi, kelahiran prematur sendiri terjadi karena adanya oksitosin dari kuman yang masuk lewat gigi dan gusi. Nah, oksitosin inilah yang memicu kontraksi. Makanya selama masa kehamilan, perawatan gigi dan gusi harus mendapatkan perhatian ekstra. Seperti yang diutarakan oleh ahli-ahli dari American Congress Obstetrician and Gynecologist, kata ahli-ahli di sana, pemeriksaan gigi dan mulut sebaiknya dilakukan saat sebelum hamil atau sebelum kelahiran. Menurut data dari para ahli, sekitar 40% ibu hamil punya masalah parodontitis atau infeksi gusi. Kebanyakan infeksi ini menyerang ibu pada trimester ketiga. Nah, sayangnya hanya kurang dari 10% ibu yang memeriksakan gigi mereka. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan sederet masalah lain. Selain infeksi gusi, masalah gigi berlubang juga bisa menyebabkan masalah bagi ibu dan janin. Gigi berlubang dan radang gusi ini bisa memicu infeksi bakteri anaerob. Singkat kata, racun dari bakteri ini bisa merusak gusi sehingga bakteri leluasa masuk dan menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Yang kedua, menginfeksi janin dalam kandungan. Selama masa kehamilan, pastilah ibu membutuhkan asupan makanan bergizi untuk diri dan janin di dalam rahimnya. Masalahnya, bagaimana jika kondisi gigi tidak mendukung karena ibu mengalami karies, gigi keropos, atau gigi berlubang? Nah, hal ini bisa mengganggu kenyamanan ibu ketika mengasup atau mengunyah makanan dengan baik. Alhasil, janin bisa kekurangan gizi sehingga mengalami gangguan pertumbuhan dalam kandungan. Selain itu, masalah gigi dan mulut pada ibu hamil juga bisa menginfeksi janin di dalam kandungan. Gak percaya? Berdasarkan hasil penelitian yang dimuat Journal of Obstetric Gynecology dari Case Western Reserve University, USA, ibu hamil yang menderita infeksi gusi bisa menularkan infeksi pada janin melalui peredaran darah plasenta. Nah, kata ahli, biang keladinya adalah kuman Fusobacterium
nukleotum yang bisa menginfeksi gusi ibu. Nah, setelah diteliti, para ahli menemukan kuman ini di dalam tubuh janin yang bisa mengakibatkan keguguran. Selain itu, ada juga studi dari North Carolina yang menemukan pertumbuhan bakteri lainnya, namanya bakteri Streptococcus mutan, yang merupakan penyebab gigi berlubang. Nah, bakteri ini bisa tersebar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah hingga mencapai jantung, sehingga menyebabkan gangguan jantung pada ibu hamil. Nah, bagaimana cara mencegah sakit gigi saat hamil? Agar kehamilan tidak terganggu karena masalah-masalah gigi, ibu harus rajin menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, berikut beberapa tips yang bisa dicoba. Pertama, perbanyak minum air putih. Kedua, sikat gigi 2 kali sehari, terutama pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Alangkah lebih baik untuk menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus. Ketiga, berhenti merokok. Keempat, batasi asupan makanan dan minuman manis termasuk minuman bersoda. Kelima, sebagai gantinya, pilihlah buah-buahan segar untuk memuaskan keinginan mengkonsumsi makanan manis. Keenam, hindari menyikat gigi setelah muntah sebab asam lambung masih menempel pada lapisan gigi sehingga bisa menggores lapisan gigi jika segera disikat. Jadi cukup kumur-kumur saja. Ketujuh, sikatlah gigi minimal 1 jam setelah muntah. 8. Hindari obat kumur atau mouthwash yang mengandung alkohol. Nah, sekian dulu materi kita kali ini tentang kebersihan gigi ibu yang bisa mempengaruhi kesehatan janin. Semoga dari materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan serta sebagai langkah awal kita untuk mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin untuk memeriksakan diri kita ke pusat kesehatan atau ke petugas kesehatan terdekat. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat dan jangan lupa like juga video ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang informatif dan bermanfaat. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, silahkan ketik komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Widya TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas masalah yang lagi rame-ramenya dibicarakan. Nah, muncul lagi nih ada berita anak yang meninggal kejang-kejang karena disangka ketempelan setan. Ya ampun, padahal setannya lagi nongkrong sambil ngopi-ngopi, tetap aja disalah-salahin. Nah, untuk itu di kesempatan kita kali ini kita akan coba bahas apa sih penyebab-penyebab dari kejang-kejang tersebut. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Kejang itu, kejang demam atau penyakit staph adalah kejang pada anak yang dipicu oleh demam, bukan kelainan di otak. Kejang demam biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Ketika mengalami kejang demam, tubuh anak akan berguncang hebat diiringi gerakan menyentak di lengan dan tungkai, serta kehilangan kesadaran. Kejang demam akan terlihat menyeramkan terutama bagi orang tua, padahal kejang pada anak-anak yang terjadi saat demam umumnya tidak berbahaya dan bukan merupakan gejala penyakit serius. Kejang demam berbeda dengan
epilepsi atau AYA. Epilepsi ditandai dengan kejang berulang tanpa perlu menyertai demam, meskipun umumnya tidak berbahaya dan hanya terjadi sebentar. Segera hubungi dokter jika anak mengalami kejang demam untuk pertama kalinya. Orang tua yang perlu waspada jika kejang demam terjadi selama lebih dari 5 menit dan diiringi muntah, leher kaku, dan sesak napas. Penyebab terjadinya kejang demam belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, demam yang menimbulkan kejang pada anak-anak dapat dipicu oleh beberapa hal, yaitu 1. Setelah imunisasi. Pada beberapa anak, pemberian imunisasi dapat menimbulkan demam yang bisa memicu terjadinya kejang demam. Kedua, infeksi. Anak-anak dapat mengalami kejang demam pada saat mengalami demam akibat infeksi virus atau infeksi bakteri. Anak yang berusia 12-18 bulan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kejang demam dibandingkan untuk anak-anak yang lebih tua. Selain itu, anak-anak yang lahir dari keluarga dengan riwayat kejang demam juga lebih beresiko mengalami kejang demam. Nah, bagaimana pertolongan pertama jika terjadinya kejang? 1. Pastikan Anda sebagai penolong untuk tetap tenang, longgarkan pakaian korban biar lebih mudah bernapas dan leluasa bergerak. Kedua, kendalikan resiko cedera. Jauhkan korban dari benda-benda berbahaya seperti pisau, alat main yang mudah roboh, listrik, dan benda-benda lain yang mudah pecah. Ketiga, kendalikan resiko aspirasi. Aspirasi adalah masuknya benda asing seperti cairan atau muntahan ke saluran napas. Caranya, baringkan korban dengan posisi miring agar makanan, minuman, muntahan, atau benda lain yang ada dalam mulut bisa keluar sehingga korban terhindar dari bahaya tersedak. Pada saat membaringkan korban, jangan melawan arah kejang. Maksudnya, jangan lawan arah kejang. Jangan lawan kejang korban dengan mencengkram badannya terlalu kuat, menghentikan kejang secara paksa, atau menahan tangan dan kakinya. Malah itu akan menambah cedera dan bikin korban makin kesakitan. Keempat, dengan hati-hati dan tanpa melawan arah kejang, letakkan bantal atau barang lembut lainnya seperti cushion, jaket korban, kain, dan lain-lain di bawah kepala korban. Kelima, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Nah, ini masih banyak yang belum paham ya, memasukkan sendok, kayu, jari orang tua, atau benda lain ke dalam mulut dapat meningkatkan komplikasi dan resiko cedera lebih lanjut. Lidah tak bakalan tertelan atau tergigit. Jadi, CDC menyebutkan bahwa memasukkan benda seperti sendok yang dilapisi kain pada mulut penderita kejang justru meningkatkan resiko cedera pada gigi dan rahang. Sebagian kasus menyebutkan bahwa memasukkan sesuatu di dalam mulut pada korban kejang dapat beresiko menyumbat saluran napas. Dilarang memberi minum korban yang sedang kejang. Pemberian minum pada korban ketika kejang dapat meningkatkan resiko aspirasi sehingga memicu sumbatan jalan napas. Apalagi kalau ngasih kopi pada korban ketika kejang, adalah mitos kalau anak kejang dikasih kopi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein pada kopi justru dapat meningkatkan frekuensi kejang karena kemampuannya mengganggu kerja neurotransmitter pada otak. Terus air liur korban kejang menular. Kok bisa? Nah, stop deh mitos-mitos seperti ini karena tidak berdasarkan, justru berbahaya. Amati atau rekam apa yang terjadi pada korban kejang karena dapat menjadi informasi berharga bagi dokter. Catat lama kejang,
Orang tua atau penolong harus tetap berada di samping anak atau korban hingga kejang berhenti. Kemudian, bawa korban ke UGD terdekat dan tunjukkan rekamannya pada petugas. Pemberian obat penurun demam untuk meredakan demam atau panas pada korban kejang tidak efektif untuk menghentikan kejang. Obat penurun panas diberikan ketika korban demam, bukan ketika kejang. Jadi jangan keliru dan perhatikan baik-baik. Kapan sih harus memeriksakan diri ke dokter? Nah, pertama, jika kejang itu berlangsung lebih dari 5 menit. Kedua, kejang terjadi secara berulang. Ketiga, korban mengalami kesulitan bernapas. Dan keempat, korban mengalami cedera pasca kejang. Kelima, korban tidak sadarkan diri. Keenam, kejang yang terjadi merupakan kejang pertama. Sebelumnya belum pernah mengalami kejang. Ketujuh, kejang terjadi pada korban dengan penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, atau pada wanita hamil. Kesimpulannya adalah pertolongan pertama kejang ya sudah didiamkan saja, namun mendiamkannya juga pakai teknik seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Jangan diapa-apain sampai kejangnya itu berhenti sendiri. Posisikan memiringkan korban seperti pada gambar di atas. Anda boleh tidak membawa anak Anda ke dokter setelah kejang berhenti. Meski begitu, akan lebih baik jika Anda tetap memeriksakannya ke dokter untuk mengetahui penyebab demam yang dialami anak Anda. Nah, itu dia materi kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang informatif dan bermanfaat. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita buat berikutnya, serta jika ada kritik atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kita kali ini, setelah pembahasan kita pada video sebelumnya tentang pentingnya kesehatan gigi terhadap stunting, nah kali ini kita akan lanjutkan materi kita masih berhubungan dengan stunting, namun lebih menekankan tentang karies gigi atau gigi berlubang yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu materi ini, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Karies gigi bisa menyebabkan stunting. Kok bisa? Nah, stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya bertubuh pendek, kondisi stunting ini juga memiliki banyak dampak buruk untuk anak ke depannya. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sejak dalam kandungan dan tampak saat anak berusia 2 tahun. Apa saja yang menyebabkan terjadinya stunting? Pertama, praktik pengasuhan yang tidak baik. Kedua,
kurangnya akses ke makanan bergizi. Ketiga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Dan yang keempat adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan AEC, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Oleh karena itu, intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kondisi stunting pada anak. Salah satu pencegahan dan penanganan stunting adalah dengan memperhatikan pola makan dan gizi seimbang yang disebut dengan isi piringku. Stunting pada anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kondisi gagal tumbuh pada anak balita sesuai dengan usianya. Kedua, pertumbuhan melambat. Ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Dan keempat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Gigi dibentuk saat janin berusia 4 bulan dalam kandungan, sehingga ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi cukup suplemen fluor dan kalsium untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan gigi anak nanti. Namun, tidak berhenti saat hamil saja, ibu membutuhkan gizi yang baik, tetapi harus terus berlanjut hingga ibu menyusui dan anak dalam tahap makanan pendamping ASI atau yang biasa disebut dengan MPASI. Karies gigi yang tidak dirawat akan berkembang menjadi rampant karies dan menyerang seluruh mahkota gigi dengan melibatkan banyak gigi depan dan belakang akan menjadi lepasnya gigi sulung sebelum waktunya. Nah, kondisi ini akan memberikan dampak negatif terhadap kemampuan anak untuk makan dan mendapatkan asupan gizi yang baik. Akibatnya, jika anak tersebut susah makan karena karies gigi, maka akan memiliki asupan nutrisi per hari yang tidak tercukupi. Daya tahan tubuh melemah dan lebih tinggi mengalami kekurangan gizi dan sakit. Beberapa penelitian menyatakan bahwa gizi yang kurang dan tidak seimbang memiliki hubungan positif terhadap keparahan karies gigi atau gigi berlubang, serta cenderung memiliki angka gigi dengan karies lebih tinggi dibandingkan anak dengan gizi yang cukup. Selain itu, anak dengan kondisi gizi yang kurang akan memiliki kelenjar saliva atrofi. Padahal saliva atau air liur memiliki peran penting untuk membersihkan gigi dan mulut, serta mencegah terjadinya karies gigi atau gigi berlubang. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting jika dilihat dari faktor gigi geligi? Pertama, membiasakan anak minum susu dari gelas. Kedua, membersihkan gigi dengan air hangat menggunakan kapas atau lap halus untuk bayi pada bagian gigi dan mulut yang terkena susu. Yang ketiga, mendidik dan membiasakan menyikat gigi setelah gigi tumbuh, setelah makan, dan sebelum tidur. Dan yang keempat adalah pemakaian pasta gigi berfluoride. Kelima, pemeriksaan berkala ke petugas kesehatan gigi ketika anak berusia 2 tahun. Jadi, bagaimana hubungannya antara karies gigi dan stunting? Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi anak yang berawal pada 1000 hari pertama kehidupan dan memiliki dampak yang berkelanjutan hingga anak dewasa. Karies gigi merupakan kondisi rusaknya gigi geligi yang dapat berdampak pada jaringan pendukung gigi, bahkan terhadap kondisi sistemik. Seperti diketahui bahwa kondisi stunting dan karies gigi memiliki hubungan timbal balik. Oleh karena itu, untuk mencegah stunting kita perlu melakukan pemenuhan gizi
seimbang dengan menjaga kondisi gigi keliti sehingga anak dapat makan dengan baik. Sebaliknya, mencegah karies gigi dapat kita lakukan dengan pemenuhan gizi seimbang, terutama untuk mendapatkan fungsi saliva yang optimal. Nah, itu dia materi kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang informatif dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi semua orang. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita buat berikutnya, serta jika ada kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di video kali ini kita akan membahas penyakit gigi dan mulut yang namanya gingivitis. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu gingivitis, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Gingivitis merupakan suatu inflamasi atau peradangan yang mengenai jaringan lunak di sekitar gigi atau jaringan gingiva. Gejala gingivitis pada umumnya terlihat inflasi atau peradangan yang mengenai jaringan lunak di sekitar gigi atau jaringan gingiva yang biasa disebut gingivitis. Kondisi kronis maupun akut dapat menghasilkan perubahan pada konsistensi gingiva normal yang kaku dan tegas. Peradangan gingiva terjadi resisi ke apikal menyebabkan celah menjadi lebih lebar dan meluas ke permukaan akar. Penyebab dan faktor resiko gingivitis. Gingivitis itu disebabkan oleh faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer dari gingivitis adalah plak. Plak gigi adalah deposit lunak yang membentuk biofilm yang menumpuk ke permukaan gigi atau permukaan jaringan keras di rongga mulut. Penggunaan antibiotik yang berspektrum luas secara berkepanjangan juga merupakan salah satu faktor resiko. Kondisi tersebut dapat terjadi pertumbuhan mikroorganisme secara berlebihan, khususnya jamur dan bakteri. Diagnosis gingivitis ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan gigi. Gingival Index adalah derajat keparahan inflamasi gingiva secara klinis, ditentukan dari skor indeks gingiva dengan kriteria sebagai berikut. Indeks kriteria gingiva yaitu ada gingivitis ringan, gingivitis sedang, dan gingivitis parah. Bagaimana penanganan gingivitis? Gingivitis dapat ditangani dengan deep scaling, kemudian kontrol plak dan pemberian vitamin rutin untuk kesehatan gusi. Kapan sih harus ke fasilitas kesehatan? Nah, jika gusi mulai terasa nyeri, segeralah periksakan ke poli kesehatan gigi. Jangan tunggu hingga sulit mengunyah. Untuk melakukan pemeriksaan, bisa langsung ke fasilitas kesehatan di kota Anda. Nah, itu dia materi kita hari ini tentang penyakit gigi dan mulut yang namanya gingivitis. Semoga dari materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan.
Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang informatif. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, serta jika ada kritik dan saran, silahkan ketik komen di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wia TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di video kali ini kita akan membahas penyakit gigi dan mulut yang disebut periodontitis. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu periodontitis, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Ada yang tahu nggak apa itu periodontitis? Kalau belum tahu, ini dia pengertian dari periodontitis. Periodontitis disebut juga penyakit gusi, merupakan kondisi gusi dan struktur periodontal atau sekitar gigi mengalami peradangan. Radang gusi ini adalah respon tubuh terhadap bakteri yang berkumpul di gigi dan daerah sekitarnya. Meskipun merupakan bentuk dari sistem pertahanan tubuh, periodontitis dapat menyebabkan kerusakan serius. Gejala periodontitis, gusi yang sehat terlihat kokoh dan berwarna merah muda pucat, serta menyokong gigi dengan baik. Gejala yang nampak pada periodontitis diantaranya gusi bengkak, gusi berwarna merah, gelap atau keunguan, gusi yang nyeri saat disentuh, gusi yang berdarah dengan mudah, gusi yang terlepas dari gigi membuat gigi terlihat lebih panjang dari normalnya, terbentuknya rongga di antara gigi, nanah antara gigi dan gusi, napas bau, gigi goyang, nyeri saat mengunyah. Itulah tanda-tanda gejala periodontitis. Sekarang penyebab dan faktor resiko periodontitis. Dalam kebanyakan kasus, periodontitis dimulai dengan plak biofilm lengket yang terdiri dari bakteri. Jika tidak ditangani, plak akhirnya dapat berkembang menjadi periodontitis. Plak terbentuk pada gigi ketika pati dan gula dalam makanan berinteraksi dengan bakteri yang biasanya ditemukan di mulut. Menyikat gigi 2 kali sehari dan flossing sekali sehari membantu menghilangkan plak. Tetapi plak dapat kembali terbentuk dengan cepat. Plak bisa mengeras di bawah garis gusi dan menjadi karang gigi atau kalkulus jika tidak dibersihkan, sehingga lebih sulit dihilangkan dan dipenuhi bakteri. Semakin panjang plak dan karang gigi yang tersisa di gigi, semakin banyak kerusakan yang disebabkan. Plak dapat menyebabkan gingivitis, bentuk penyakit periodontal yang paling ringan. Gingivitis adalah iritasi dan peradangan pada bagian gusi di sekitar pangkal gigi atau gingiva. Gingivitis dapat disembuhkan dengan perawatan profesional dan perawatan mulut yang baik. Peradangan gusi yang berlangsung menyebabkan periodontitis, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya kantong di antara gusi dan gigi yang terisi oleh plak, karang gigi, dan bakteri. Pada akhirnya, kantong-kantong ini menjadi lebih dalam, terisi dengan lebih banyak bakteri. Jika tidak diobati, infeksi yang dalam hal ini bisa menyebabkan hilangnya jaringan lunak dan juga tulang, yang pada akhirnya menyebabkan penderita kehilangan 1 atau lebih gigi. Selain itu, peradangan kronis yang sedang berlangsung dapat memberatkan sistem kekebalan tubuh penderita. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko periodontitis meliputi radang gusi, kebiasaan kesehatan mulut yang buruk, merokok,
atau mengunyah tembakau, usia yang lebih tua, perubahan hormonal seperti yang berkaitan dengan kehamilan atau menopause, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kegemukan dan obesitas, nutrisi yang tidak memadai termasuk kekurangan vitamin C, genetika, obat-obatan tertentu yang menyebabkan mulut kering, atau kondisi gusi berubah. Kondisi itu menyebabkan kekebalan tubuh menurun seperti leukemia, HIV atau AIDS, dan pengobatan kanker. Penyakit tertentu seperti diabetes, rheumatoid arthritis, dan penyakit Crohn. Diagnosa biasanya dilakukan dengan cara mengulas riwayat medis penderita untuk mencari adanya faktor resiko terjadinya periodontitis. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan mulut termasuk pengukuran kedalaman kantong antara gusi dan gigi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain adalah sinar X. Penanganan periodontitis bertujuan untuk membersihkan kantong antara gigi dan gusi dan untuk mencegah kerusakan lanjut. Penanganan non-surgikal termasuk scaling untuk menghilangkan tartar dan bakteri dari permukaan gigi dan di balik gusi. Root planing untuk menghaluskan permukaan akar saraf dengan tujuan mengurangi dan menghilangkan bakteri dan hal-hal lain yang berkontribusi pada peradangan gusi. Antibiotik topikal dan oral dapat mengendalikan infeksi. Jika periodontitis yang terjadi sudah masuk dalam tahap lanjut, maka mungkin diperlukan tindakan surgikal seperti operasi reduksi kantong, cangkok jaringan lunak untuk memperbaiki struktur gusi, cangkok tulang jika periodontitis sudah menyebabkan kerusakan tulang yang menyokong akar gigi, regenerasi jaringan, aplikasi protein yang menstimulasi perbaikan jaringan pada akar gigi. Pencegahan periodontitis yang dapat dilakukan antara lain adalah menjaga kebersihan mulut dengan baik dengan cara menyikat gigi dan flossing, menjaga berat badan, menghindari rokok, dan penggunaan zat-zat berbahaya lainnya. Jika kamu mengalami gejala di atas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan di kota Anda untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penanganan yang cepat dan tepat akan menghindari kamu dari komplikasi berbahaya. Nah, itu dia materi kita tentang periodontitis. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang informatif. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, serta jika ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.